Semoga rizkinya semakin melimpah, hidupnya semakin berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh-soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anaknya banyak, padahal ini ilmunya rahasia ini, khusus untuk orang tua. Tapi banyak anak-anak tahu gimana ini. Baik, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah di sini, serta seluruh pengurus Muhammadiyah, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, dan para jamaah yang kami hormati, tidak lupa yang kami tabihi juga para alim ulama, ustadzah, sesepuh bini sepuh yang senantiasa kami tunggu-tunggu mau ridhonya. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung meskipun kita menggunakan kalkulator secanggih apapun. Nikmat Allah yang tidak tertepi, yang Allah berikan kepada kita tanpa putus hingga saat ini. Allah berikan kepada kita nikmat dari ujung kaki hingga ujung rambut, yang kita setiap hari tidak memintanya kepada Allah. Napa wonten sing mriki wau enjang subuh nyuwun dumateng Allah, ya Allah paringi kula nyawa. Wonten. Ya Allah paringi kula niki saged mlampah, wonten napa mboten? Tapi tek sing diparingi niki nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Maka para jamaah hadirin wa hadirat semuanya, mari kita akui dengan sepenuhnya, kita yakini dengan sepenuhnya bahwa seluruh nikmat yang kita peroleh, seluruh nikmat yang kita dapatkan, seluruh nikmat yang kita rasakan, itu semua tidak lain adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus benar-benar diyakini dan diakui dalam hati kita, bahwa seluruh yang kita dapatkan, yang kita rasakan sampai detik ini merupakan nikmat yang datangnya dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syukur yang kita panjatkan tidak cukup melalui hati kita, perlu kita ungkapkan lewat lisan kita, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kita realisasikan, kita ejawantahkan dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang muslim. Bagaimana sebagai seorang muslim kita bersyukur, yaitu menggunakan nikmat yang telah kita dapatkan untuk beramal soleh, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah meyakini dengan sepenuhnya dalam hati kita bahwa seluruh nikmat yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita rasakan dari Allah, kemudian kita ucapkan di lisan kita dengan alhamdulillah, dan kita wujudkan dalam bentuk nyata perbuatan amal soleh, maka insya Allah Allah akan berikan nikmat-nikmatnya yang lain, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan nikmat yang lain. Nikmat yang lain itu berarti nikmat dalam bentuk yang lain, nikmat dalam jumlah yang lain. Bahkan nikmat kita semua dihindarkan dari musibah. Kita dihindarkan dari musibah, nikmat apa bukan? Bapak Ibu badan rawuh mriki dihindarkan kepaduk niki nikmat apa sanes?
Itu jangan-jangan karena nikmat yang sudah disyukuri. Niat untuk thalabul ilmi, setiap langkah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dari rumah menuju ke tempat ini, setiap langkah itu merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, man kharaja. Niki biasanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa campur ya, campur mawon ya. Nah, man kharaja sinten tiange sing medal apa medal? Atuh ya. Sinten tiange sing medal. Metu ngapa? Ya, man kharaja fi thalabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Fa huwa fi sabilillah, mongko tiyang niku wonten ing dalane Gusti Allah hatta yarji'a kanthi tiyang kondur dumugi griya. Berarti panjenengan semua ini di sini mriki niku sedang dicatat sebagai fisabilillah sanes fisabilis syaiton. Fisabilillah berarti di dalam penjagaan Allah. Pitados napa boten nek sekeliling kula panjenengan wonten malaikat. Niki wonten malaikat-malaikat yang sedang mencatat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, suatu gerumbul apa ini? Tepus ya? Tepus nomor tepus? Tepus ya? Tidaklah suatu kaum yang kaum itu berkumpul dalam suatu majlis, di dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maka disitulah turun malaikat-malaikat. Ini kita tidak melihat malaikat-malaikat. Sekarang ada malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita dengan membawa keberkahan, membawa rahmat dan mendoakan. Kira-kira kalau doa malaikat dikabulkan atau tidak? Nek doane kula panjenengan dikabulkan atau mboten? Dereng mesti. Nek kula panjenengan donga nyuwun Gusti Allah dereng mesti dikabulkan atau ditunda pengabulannya. Tapi nek doane malaikat dikabulkan atau mboten? Pasti dikabulkan. Kenapa? Karena sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terus selanjutnya tang ayat niku nopo? Tapriku wonten malaikat la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sing ora pernah maksiat marang Gusti Allah terus nglakoni apa sing diperintahkan. Makhluk Gusti Allah boten nate maksiat, kula panjenengan nate maksiat. Cobi angkat tangan yang dosanya sedikit. Yang dosanya sedikit. Yang dosanya banyak angkat tangan. Ketik pada orang ke tangan, ya Ustaz saya banyak banget. Oh Allah. Mulanya kita kata-kata istighfar astagfirullah. Kula panjenengan benten kali malaikat. Menungsa isine dosa tapi nek malaikat boten gadel. Mulane nek teng mriki wonten malaikat mendoakan mesti doane makbul mustajab. Malaikat doa supaya diparingi rahmat ya mesti kula panjenengan asal rahmat. Diparingi keberkahan mesti malaikat niku keberkahan kula panjenengan diparingi keberkahan. Mulane kedah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sing luar biasa. Kula alhamdulillah lan panjenengan iki saking prokto kula ngajak rencana niki Mas Rizal. Niki Mas Rizal niki asli Kaligondang. Niki pengurus Muhammadiyah juga kayak Kaligondang, bapaknya pengurus Muhammadiyah. Kapan-kapan gari Ustaz Rizal. Alhamdulillah Bapak Ibu kula lan panjenengan saged tempat mriki mugi-mugi dados amal silaturahmi Allahumma. Mugi-mugi dados amal soleh Allahumma. Temane napa niki? Strategi mendidik anak di zaman digital. Niki temane ngeri-ngeri sedap. Kula panjenengan teng mriki kula bisa belajar.
Niki tema niki mendidik anak di zaman digital niku boten wonten teng pelajaran sekolah. Panjenengan nate sekolah. Wonten mata pelajaran pendidikan anak. Sing kuliah mawon wonten mata kuliah pendidikan anak. Pendidikan keluarga. Kula kuliah S1, S2, S3 niku boten wonten mata kuliah judulnya pendidikan anak. Boten wonten. Mulane teng mriki lah tempat kula panjenengan sinau belajar. Meskipun kula niki riksane niki kayane madan usia wis perak kayane maring usia-usianya kayane anak wis pada tua-tua kayane niki. Mungkin boten-boten kata terlambat untuk belajar. Nggih napa boten? Sinau niku dari mulai TK bayi sampai liang kubur apa liang lahat? Napa benten yang luhur karo liang kapat, liang lahat? Sami napa benten? Benten. Nek liang kubur niku kuburane liange. Nek liang lahat niku ronge. Ngerti utas rong? Rong ngertos rong nek bahasa Banyumas rong. Rong nggih. Dados bondo apa? Lubang sing kecil niku namine liang sampai dimasukkan liang lahat bengke boten wonten kewajiban thalabul ilmi. Nah, pati panjenengan sing sepuh-sepuh tasih kena kewajiban mencari. Alhamdulillah beruntung panjenengan tasih dibukakan hidayah dari Allah purun dumugi mriki niat thalabul ilmi. Mugi-mugi niki termasuk amal soleh wasilah kangge kebaikan putra putrine kula lan panjenengan Allahumma. Karena niki perjuangan niki panjenengan dumugi mriki perjuangan apa mboten? Wonten karnaval, kula menangi teng Purwokerto wonten acara karnaval. Terus teng Padamara wonten acara. Teng Tobatsari wonten acara. Teng mriki malah acarane pengajian. Luar biasa lho mboten? Luar biasa. Wong kula mawon sepriya terus niki sarah-sarahna. Saya dipanggil Pak Husen, Bupati Banyumas, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau dipanggil Pak Husen, Bupati Banyumas? Terus di acara ini, karena nama saya bukan Pak Husen. Paham betul? Nama saya bukan Pak Husen. Jadi kalau dipanggil Pak Husen ya nggak mau gitu maksudnya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tantangan niki berat sangat. Kula panjenengan niki gadhe lawan niki tantangan luar biasa. Abot napa mboten? Sangat berat. Sangat berat. Tantangan didik lare niku sangat berat. Kula diparingi amanah 3 lare. 3 anak, 1 putra, 2 putri. Niki luar biasa berat. Nek boten diilmuni niki sangat-sangat berat. Tantangannya saniki luar biasa. Minimal niki wonten gangsal F tantangan saniki pendidikan. Napa mawon F sing pertama niku film. Tantangan mboten film. Filmnya tontonannya saya mboten saniki. Saya mboten. Filmnya isinya nopo sinetron percintaan. Nopo malih horor. Saat ini malah lagi rame hoax. Hoax kertas pakai kaki ini. Hoax kertas hoax. Koro bahasanya. Wonten malih kalau film-film niku sing rame nopo acarane. Pengawasan nopo sinetron. Sinten TV. Sinetron. Malah wonten sing rame teng video-video. Saniki wonten niku sing dukun-dukun niku nggih. Wonten obat sing kaya dukun obatnya keris. Kerisnya bisa keluar apa? Listrik.
Wah, aku bisa keluar listrik padahal tuh kuning Shopee. Ya. Ini tontonan-tontonan yang tidak mendidik tantangan-tantangan kulo panjenengan. Pertama F nopo? Film. Panjenengan saged jamin napa mboten? Film sing ditonton lare-lare niku film sing mendidik. Saged jamin napa mboten? Film, tontonan. Nomor kali niku napa? Fashion. Fashion apa fashion? Ibu-ibu fashion apa fashion? Sandang, sandangan. Niku tantangan apa mboten? Tantangan. Siki kathah lare-lare niku nganggo klambi adine. Nganggone klambine adine wis padha ora cukup. Pada seseken nganggone alias ngapret. Mriki ngertos ngapret. Ibu-ibu ngertos ngapret tau mboten? Nah, nek Islam diatur aurat niku antara nek laki-laki antara baina surah wa rubah, antara pusar sampai dengkul. Nek perempuan jami'u badaniha illa kafain wal wajh, seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan sama wajah. Saniki kata populer. Populer apa populer? Pupune diler. Panjenengan nek teng lampu merah lagi motoran, ningali puler, ningali pupune diler. Dosa apa mboten? Dosa apa alhamdulillah? Sing pertama panjenengan, sing kaping kalih niku setan. Anadrohal ulalaka, berikutnya setan. Nah, niku nek kula panjenengan ningali lare-lare jaman saniki niku napa malih wonten larane kula panjenengan naudzubillah. Nek ngantos kados niku puler, pupune diler, keton, leton, keleke, katon, musibah. Niki namanya apa? Musibah. Kenapa musibah? Karena dosanya jariah. Dosanya apa? Jariah. Saking tepus niki. Cobi, saking tepus niki. Misalnya wonten naudzubillah larane panjenengan sing bocah wadon ngangge ageman lekton atau puler, pupune diler. Dumugi alun-alun Purbalingga, liwati pinten desa. Kira-kira tiangnya sing lewat niku sing ningali karena mboten dosane niku sejumlah orang yang melihat. Naudzubillah ini waktu ane ngejoraken melu dosa mboten. Mulane abot dadi wong tuwa. Anak tolak bapak kepradah. Bocah dosa wong tuane kena dosa, tapi kewalikannya bocah pahala. Niki lare alit mau surat Al-Mutaffifin, mun hafal itu suratnya pada angin niku surat Al-Mutaffifin, apal. Setiap hurufnya berpahala, bahkan 10 kali lipat pahalanya. Orang tua dapat nggak pahalanya? Dapat. Kebaikannya dapat, kalau perbuatan dosa ya dapat. Mau dibilangnya dosa. Niku fashion. Sing pertama nomor film, nomor kali fashion, nomor 3 food. Food apa food? Makanan. Zaman siki bocah apa ngerti kluban? Ngerti nomor kluban arane? Kluban sami sampai kali Banyumas kluban. Sundeng. Bocah zaman saniki ngertos sundeng. Ngertine apa? Ngertine ngertosnya apa saniki? Burger. Padahal burger yang isinya jangan spaghetti, terus mie baik awalnya mie komplek. Padahal yang mie piringnya panas, jadi ini larang kan. Masalah food. Saniki food niki menjadi salah satu tantangan yang kula panjenengan. Misalnya wonten lare izin kali panjenengan, Pak,
arep hubungan kali batire nang kopi kafe, padahal arane kopi, kopi arane disebut kafe. Kudu masalah maring kafe nih, masalah karo sapane. Kalau terus ibu orang tua sekarang atas nama makanan tapi menjadi jalan kemaksiatan bagi anak. Niku nomor pinten? Ibu. Pertama nomor film. Nomor kali fashion sandangan. Nomor 3 food makanan. Nomor sekawan fun kesenengan. Wonten misalnya kita memiliki wong tua ngurung anaknya, sing penting seneng. Padahal kesenangan bisa jadi menjadi malapetaka bagi anak. Oh, nyodolan segala ya, mari disi nonton ebek. Udah masalah nonton EBG, tapi masalahnya nopo perbuatan dosa nih. Izin arep kumpulan kami batire. Kumpulan apa sama sih kumpulan? Kerja kelompok neng gonsi remang-remang dan sebagainya. Saniki tantangan itu luar biasa, hal-hal sing menyenangkan. Arep pesir, mari gunung. Bisa baik, abi batire. Kadang-kadang wong tua langsung percaya, orang ngerti batire lawan jenis. Ini kan fun, sesuatu yang menyenangkan tapi membinasakan. Nomor pinter sekawan. Si nomor gangsal free sex. F nomor gangsal free sex. Saniki zamane luar biasa. Pacaran jadi anak pacaran Islami. Wonten mboten pacaran Islami? Gua ada pacaran Islami, kok anane diskotik Islami. Diskotik Islami berarti ada lagi teler. Alhamdulillah. Harus niku mboten istilah pacaran diskotik Islami atau yang lain yang sudah jelas-jelas haram yang jelas tidak boleh. Saniki zaman ini karena pintu masuk kepada perbuatan zina dibiarkan. Maka ayat Al-Quran itu jelas wala takrobus. Sing dilarang niku aja mereki be ora oleh pemani zina. Misal iki kula miris banget. Kula niki teng Purwokerto. Kula teng Purwokerto niku pengalaman dari kepala sekolah SD, pengalaman dari kepala sekolah SMP, pengalaman dari kepala sekolah SMA. Bahkan jadi diantaranya pesantren. Kula pengalaman masalah niki, masalah fisik atau salah pengalaman ini melakukan, tapi kasus-kasus banyak banget. Wong tua kadang-kadang ngelos maring larene. Sing marani lawan jenis. Malah kadang-kadang wong tuane nulungi bantu. Misale, Siti kayak anak tamu. Jangan paling ngendi gageng anak cepetan. Orang ditakoni disit sapa, arep mari ngendi. Malah wong tua kadang-kadang seneng diseng batine, anak diseng batine lawan jenis. Malah zaman siki nek orang dipacar malah wong tua kayak pusing. Kenapa? Karena khawatir mau ngasih anaknya seneng lawan jenis, seneng sama jenis. Tantangannya luar biasa loh, mboten. Dolan kami bocah lanang, dolan kami bocah wadon. Bahaya pacaran. Bocah lanang dolan kami bocah lanang. Bahaya kok LGBT. Bocah wadon dolan kami bocah wadon kok ndarani LG. Ini bapak-bapak ngertos LGBT lho mboten? Bapak-bapak ngertos, ibu-ibu ngertos LGBT. Ngertos lho mboten, Bu? Wong wadon seneng wong wadon, wong lanang seneng wong lanang, wong wadon seneng wong wadon. Saniki jaman luar biasa. Niku tantangan apa sanes tantangan? Tantangan luar biasa Bapak Ibu. Mulai sih dihadapi lara-lara niki, Masya Allah. Orang tua seharusnya menjadikan seluruh hidupnya itu untuk anak-anaknya.
Karena cepet banget pertumbuhan anak. Orang kerasa ya. Biasanya niku wong wadon maring lanang, Pak. Orang kerasa ya Pak, anak gede wis gede ya Pak ya. Ujaku mbek lahiran tinggi sik wis gede SD. Orang kerasa ketone karena apa? Sibuk kerja sing lanang. Sing wadon sibuk ngopo? Masak. Padahal kalau gemine masaknya ajeng lho mboten ibu-ibu. Napa masaknya beda? Benten apa sami? Kawit galu yang masak ya masak. Ngumbah piring ya ngumbah piring, masuih ya masuih. Tapi anak itu cepat sekali pertumbuhannya. Nek boten didampingi niku mubazir. Karena ketika sudah dewasa itu sulit untuk dikendalikan. Maka banyak anak-anak yang sudah dewasa menjadi musuh orang tuanya. Keperintah ngalor maring, keperintah ngetan maring. Karena ketika kecil itu dibiarkan tubuh berkembang sendiri. Ibu-ibu nek misalnya damel bulu kukus, niku wonten cetakan mboten. Nek badhe-badhe mawon biasanya damel koyak, ngertos koyak. Koyak teng mriki wonten mboten koyak? Koyak, Ustaz. Koyak wonten koyak. Kan wonten cetakane biasa digambar bintang, nggih. Atau gambar apa sih? Satu lah terus iku. Nek ngene kula namanya koyak. Nek badhe damel niku kedah wonten cetakane mboten. Kedah wonten cetakane nek mboten wonten cetakane mangke dadose pripun? Mboten jelas. Nah, lare niku masa-masa SD, SMP, SMA niku pembentukan sanes pengembangan. Mulane ampun diparingi pilihan. Karena anak masa SD, SMP niku masa pembentukan sanes benten boten pembentukan kali pengembangan. Nek pembentukan berarti dibentuk, dicetak. Panjenengan sih bapak-bapak badhe damel paving kados pundi niku wonten cetakan paving, dicetak pembentukan anak SD SMP niku pembentukan. Berarti kudu manut sinten? Wong tua. Kudu pengembangan. Nek pengembangan niku nek pun lulus SMA niku pengembangan. Mun logikane pun jalan, mun saged mikir niku pengembangan. Mulane nek lare SD SMP niku pengembangan salah. Buka bocah teng salat subuh. Mas tangi. Kan kedai kados niku udah pembentukan. Tangi. Boten malah arep tangi apa ora? Biasanya dikasih pilihan, pilihnya apa? Ora. Arep ngaji apa ora? Jawabannya apa? Karena dikasih pilihan. Ini rahasia sebenarnya. Anak-anak tidak boleh tahu. Tidak boleh diberi pilihan karena anak-anak itu masih dalam proses pembentukan, bukan pengembangan. Ibaratnya kayak tanduran, niku tesi butuh cakap, tesi butuh dilurusaken. Mengko wis gede angel dilurusaken. Mulane saat ini nek wonten lare SD, SMP, niku ampun diberi pilihan. Anak itu akan memilih yang enak-enak. Gini mboten. Anak akan memilih yang enak-enak, maka jangan diberi pilihan. Tangi, kados niku, tangi. Ampun, tangi apa? Tangi mau turu maning. Nah, niku pilihkan turu maning. Ngaji. Nah, niku salah satu metode strategi. Ngaji. Tidak diberi pilihan, apa ngaji ora? Mboten dikasih pilihan. Karena anak akan memilih yang enak-enak. Niki saged dipahami napa mboten? Oke. Niki dereng masuk materi nggih. Niki tantangan atau jam pinten niki? Setengah jam maneh nggih. Wonten strategi. Niki penting niki. Niki penting senajan niki Mbak, sampun yuswane sampun pinten, Mbak? Yuswane sampun pinten? Yuswane usia nggih
Niku mun 70 punjul nggih, tapi mboten terlambat nggih, Pak. Makanya saged ditularkan ke putune. Nggih. Niki penting nih kula sampaikan tentang strategi untuk mendidik anak. Saya pun mencoba untuk mengamalkan sarang-sarang nunggu Bapak Ibu kita amalkan bareng-bareng. Niki strategi berurutan. Nek boten berurutan gagal. Nek boten berurutan wonten gangsal. Nek boten berurutan gagal. Wonten pinten? Gangsal. Kedah urutan nomor setunggal kali 3 ngantos gangsal. Nek boten berurutan gagal. Sing pertama niki kula kutip saking kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nasihullah. Ini kitab tebel, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Monggo panjenengan saged matosi kitab buku niku. Kalau simpulkan bahwa pendidikan anak yang pertama dan utama adalah masalah yang pertama kudwah. Napa? Ibu-ibu sareng cobi napa, Bu? Apa sih kuah? Kuah siapa kuah malah? Napa, Pak? Kudwah niku atose keteladanan. Mboten bakal berhasil nek pendidikan tanpa keteladanan niku mboten bakal berhasil. Moga kaya ngapa panjenengan nasihati larene ngasih lambene ngasih dobleh bahasane niku nek langka boten keteladanan niku boten bakal berhasil. Illa biidznillah kecuali kali izine Gusti Allah. Kenapa nih keteladanan sangat penting? Bapak Ibu, niki penting kula sampaikan karena kunci utama pendidikan anak itu adalah keteladanan orang tua. Maka banyak orang tua yang tidak memiliki ini. Tidak memiliki kunci keteladanan ini. Niki sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Baru tamriku wa ahlikum dan keluarga kalian. Jadi yang disuruh pertama itu yang dijaga sinten? Sendiri, keluar diri sendiri. Baru setelah itu keluarga. Maka kula panjenengan nek kepengin anake gelem salat, wong tuane kudu ngono sing mboten percaya, mboten pitados apa mboten? Panjenengan perintah anake kan salat. Kok panjenengan mboten salat bumerang. Kena dewek tanpa keteladanan repot pendidikan. Wonten suatu kisah kula ngalami ini kisah teng SD, salah satu SD swasta di Purwokerto. Niku kan macem-macem. Niku kula teng SD niku ngantos gangsal tahun pengalaman. Nek wonten masalah-masalah niku mesti larine maring kepala sekolah. Nek masalah pun berat. Nek dereng berat biasanya sing ramuaken masalah sinten? Guru atau wali kelas. Nek pun berat biasanya masalah larine ke kepala sekolah. Nah niki masalah pun berat. Sederenge berat niku wonten kejadian. Wali kelas tanglet maring lare-lare. Siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Nah, ada yang angkat tangan. Tidak sholat subuh. Pede banget tidak sholat subuh. Angkat tangan. Terus gurunya bilang, kamu kenapa tidak sholat subuh? Kok kayaknya bangga tidak sholat subuh? Kenapa tidak sholat subuh kok bangga? Yang lain teman-temannya sholat subuh semua. Kenapa tidak sholat subuh? Apa kata anak ini? Pas waktu digugah neng mamake neng ibune mas tangi sholat subuh barang anaknya melek neng sampingnya anak bapaknya lagi turu ngorok kayak bapaknya si turu orang tidak buka mamake kenapa? Uji bapaknya si turu anaknya kentangi keteladanan berat tanpa keteladanan mulanya panjenengan
Misalnya lare-lare niki lare-lare ngamati. Lare-lare niki ngamati wong tuane sebenarnya. Secara tidak langsung niku ngamati. Wonten hal-hal sing disembunyikan teng lare, tapi suatu saat akan meledak. Wong tua perintah cepetan ngaji. Mereka wong TPK nggih. Wong TPK. Wong tuane perintah ngaji cepetan. Nganam bokeri. Bocah diperintahkan ngaji, wong tuane nang TV. Bocah diperintahkan ngaji, wong tuane nang TV. Bocah manut ngaji, manut pas ketika itu. Tapi teng mriki niku lare niku nyimpen ngaji dhewek nonton TV. Nggih mboten? Lare niku tahu. Ngamati mantau wong tuane. Nyokon ngaji dhewek nonton TV. Atau perintah aja HP-an. Aja HP-an. Kalau mau HP-an baik, dewek ngomong aja HP-an, kamu nyekel HP, aja HP-an, aja HP-an. Ngomongnya anaknya aja HP-an, dewek HP-an. Jadi tanpa keteladanan akan susah. Maka pastikan sebelum memerintah dan melarang, itu orang tua sudah duluan menjalani. Panjenengan mau gawa-gawa dalil sekalian. La tahdub walakal jannah. Rasulullah itu bersabda aja kesuan bagimu surga. Wong tua ngomongi mare anake. Bapaknya kesu ngomongin kan kesu. Mulane wonten sawijining kisah cerita. Niki teng TK niku wonten perlombaan. Teng TK wonten apa? Perlombaan. Perlombaan niku acting. Jadi perlombaan acting. Lare-lare niku lare-lare TK kan pada acting gawe drama. Membuat sebuah drama. Anak sing posisine sebagai anak yang dikasihani, anak sing posisine sebagai anak yang pemarah, anak posisine sing anak penyabar. Setelah pentas dipilih yang paling actingnya pentasnya terbaik. Ternyata yang menang, yang pentasnya sosok pemarah. Dingki bocah pinter banget ki pentasnya acting pemarah. Terus dikumpul nang gurune. Anaknya kali wong tuane. Putra ibu itu luar biasa. Tadi actingnya itu luar biasa. Pas waktu marah luar biasa. Bisa secara langsung seperti orang yang benar-benar marah. Sebenarnya apa rahasianya kok bisa seperti itu? Orang tuanya jawab apa? Ya mungkin itu sudah takdir Allah. Anak saya pinter acting seperti itu. Terus apalagi kira-kira? Ya mungkin anak saya semangat ketika untuk pentas jadinya bagus actingnya. Terus ketika setelah selesai ditanya orang tuanya gari bocah, kok kenapa bisa acting kayak gue? Karena aku sering langsung wong tuaku marah-marahan dina. Dadine aku langsung bisa memposisikan. Bocah langsung belajar dari orang tua. Mulanya orang tua lagi kesu-kesuan, gagian umpetan. Karena lagi kesu niku termasuk wong stres, wong kentir. Apa nggih? Wong stres nemu leres nek wong kesu lagi stres, kentir. Leres to mboten? Biasanya nek wong lagi kesu, tembok dicotos. Tembok dicotos apa? Tembok atos apa amok? Atos. Tangane panjenengan astone niku atos apa amok? Wis gena-gena barang atos dicotos. Kentir to mboten? Masih pakai HP. Lagi kesu-kesuan sing lanang karo sing wadon. Apa bisa? Piring dibanting. Stres tau mboten? Piring dituku. Wis dituku, deman-deman aja masih pecah. Dipecahaken. Ya stres. Itu secara tidak langsung, itu langsung dilihat oleh anak dan anak mengcopy paste orang tuanya.
Maka ada istilah daun buah jatuh tidak lepas dari pohonnya, kacang tidak jauh dari lanjaran. Kenapa? Karena anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Mulanya nek wonten istilah orang tua kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Karena anak akan meniru secara penuh. Mulane kula prihatin, sangat-sangat prihatin. Nek wonten niki, nek panjenengan teng mriki wonten sing udut nggih, sing rokok, niku ditahan. Aja masih jujukna bocah sekolah kambi udut bocah nang mburi. Melasi no mboten? Masih. Kena kukuse. Nah niku kan sebagai minimal ya umpetan aja kewenangan. Nek urung bisa nahan, urung bisa menghindari, karena anak itu akan melihat siapa orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, anak minimal akan mengikuti siapa seperti apa orang tuanya. Ketika orang tuanya buruk, anak akan melihat itu. Pernah suatu kejadian, kula teng SD, wonten kelas 6 SD, riyin pas tahun 2014, wonten lare. Niku domongi angel banget. Sering boten mangkat teng sekolah, dolanan PS. Diparani nang gurune boten purun mangkat, malah jare wis mangkat tapi ora budul sekolah. Akhirnya diparani guru BK-ne, teng mriku diparani teng guru BK. Kali wakil kepala sekolah diparani. Ternyata teng mriku boten purun sekolah. Terus wonten kalender sekolah, ternyata foto gurune dicocok kali pulpen mripate. Saking bocah niku angel. Ting bocah angel temen diatur. Ketika orang tua ditanya, "Bu, niki larane niki pripun Bu kok diangel temen diatur?" Gak tahu ya Ustaz ya, seperti itulah anak saya. Wong tuane ora jujur. Mboten jujur wong tuane. Anaknya domongi angel. Masa ibu sebagai orang tua tidak bisa mengendalikan anaknya? Apalagi sekolah. Ibu saja sebagai yang melahirkan tidak bisa mengendalikan, apalagi sekolah. Terus sampai suatu ketika karena nek boten lebet berarti lanang itu boten saged tumut ujian. Nek boten saged tumut ujian berarti sekolah yang dirugikan. Akhirnya sekolah membantu ya sudah silakan untuk dipindahkan saja dari sini. Karena nanti akan berpengaruh kepada nilai sekolah. Akhirnya anak ini dipindahkan. Kita berikan rekomendasi untuk pindah ke sekolah yang lain. Ternyata ke sekolah sana niku juga sama, boten purun bersekolah. Akhirnya boten lulus SD. Ternyata setelah berapa lama ternyata orang tuanya rahasianya sudah diketahui oleh anaknya. Wong tuane rahasia wong tuane diketahui oleh anaknya. Sehingga wong tuane macam-macam, anaknya arep ngomong nama wong liya. Wong tuane isi aja ngasih ngomong maling wong liya, sehingga anaknya apa-apa gede. Pengen apa ditumpukna. Orang sekolah dia orang apa. Karena diancam anaknya, ibu kalau nanti aku nggak dikasih beli ini, nanti akan aku bilang sama orang lain rahasianya. Ternyata ibu ini ketahuan naudzubillah sama anaknya. Naudzubillah. Inilah problem kehidupan kula panjenengan sebagai orang tua, bahwa untuk supaya kita bisa mendidik anak kita dari awal, kita harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan keteladanan. Kalau belum bisa menjadi teladan, minimal memberi teladan. Menjadi teladan lebih sulit daripada memberi teladan. Memberi teladan itu menunjukkan yang baik-baik saja kepada anak. Yang tidak baik jangan ditunjukkan di hadapan anak. Jangan sampai anak mendengar kata-kata si orang sama tuanya, karena itu akan menjadi bumerang bagi si anak dan menyerang orang tuanya. Maka nomor tunggal apa? Kuwah, kuwah atau keteladanan.
keteladanan. Nomor kali, setelah khutbah keteladanan, orang tua mencontohkan di rumah. Ya, setelah orang tua perintah bocah ngaji, ya wong tua dia seneng ngaji. Perintah bocah apal Quran, ya wong tua ini minimal baca Quran. Perintah bocah supaya sholat jamaah, ya wong tua ini sholat jamaah. Nanti ini lidah ini menjadi landep. Landep nopo landep? Tajam. Cobi mawon panjenengan perintah sesuatu sing kudu dilakoni. Landep nopo mboten? Mboten landep. Tapi nek nglampahi riyin terus perintah, mangke saged landep perintah. Mangkat ngaji. Karena wong tuane ngaji biasane. Ampun benten kali teng mriko-mriko nggih. Ibu-ibu tak mriki wonten majelis taklim mboten, Bu? Wonten majelis taklim, Bu? Di suarane pundi ibu-ibu? Wonten majelis taklim? Biasanya wonten majelis taklim sing berubah napa saking ibu-ibu? Sifatnya napa kostume? Kostume berubah. Ya sikapnya juga berubah kepada suami dan juga kepada anak sebagai contoh. Karena anak itu akan melihat betul siapa orang tuanya, siapa ibunya, siapa bapaknya. Perintahnya orang tua kepada anak, anak akan melihat seperti apa orang tua perintah. Jangan sampai bertentangan. Bapak kan perintah ngaji, dia orang belum ngaji. Atau hal-hal yang sederhana. Panjenengan perintah, ibunya perintah larene kan supaya nek ngombe pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Nek ngombe nganggo tangan kanan, aja mau tangan kiri. Bener leres mboten? Leres. Tapi ternyata bapak nganggo tangan kiri. Harus kompak, karena wadon kudu kompak. Jangan sampai beda becekal, karena itu akan memusingkan anak. Niku nomor pertama nopo? Khutbah atau keteladanan. Nomor kali, setelah khutbah baru sampai kepada bi'ah. Bi'ah nopo? Bi'ah. Sanes bid'ah nih, bi'ah. Bi'ah nopo bi'ah? Lingkungan. Ini penting sangat nih Bapak Ibu. Lingkungan. Seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka lingkungan sangat mempengaruhi pendidikan anak. Lingkungan rumah maupun lingkungan bermainnya anak. Panjenengan yang tenggriyo, dan sing biasa nyetel TV, biasanya sing nyetel TV nopo, niku pengaruh terhadap anak. Panjenengan nek tenggriyo wonten radio, sing disetel radio ini biasanya nopo? Niku berpengaruh terhadap anak. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap anak. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dikatakan sebelum punya rumah itu harus diperhatikan siapa tetangganya. Al-jaru qoblada. Al-jar qoblada. Tetangga sebelum rumah. Kenapa? Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Kulo laren niku nek dolan biasane wangsule niku wonten oli-oli. Napa oli-oli? Omongan dolan maling anak kali batir-batire lingkungane wangsul niku oleh omongan. Padahal tenggiri niku boten diajari. Karena pengaruh lingkungan. Nah, kembali lingkungan rumah sangat berpengaruh Bapak Ibu. Panjenengan niku tenggiri sering distelakaken murotal, nopo distelakaken dangdut. Pengaruh. Kepengin anaknya soleh-solehah distelakaken dangdut. Kepripun? Cocok napa mboten?
Boten cocok. Mulane terlalu berharap sesuatu yang tidak sepantasnya diharapkan. Aku kepengen anakku hafidhul Quran. Kasut-kasut wis mulai dangdutan. Malah siki lagu jadi ngetren dibanding-bandingke. Apa lagunya apa? Sehingga lagi viral Farel dibanding-banding lagi rame-rame nih. Kepripun badai anaknya badai soleh-soleh kan lingkungan tidak dikondisikan. Patutnya kan kepengen anaknya hafid no sing disetel apa? Murotal itu murah, paling alatnya itu 300.000 disetel setiap hari. Panjenengan boten usah ngajari larene, malah ngajari kok salah. Murotal niku pun insyaallah bener tajwid. Tajwidnya pun bener, iramanya pun terus. Niku diselakan mawon, maka terekam teng laren. Tiap hari disetel, diputar, membentuk lingkungan. Lingkungan rumah dibentuk sedemikian rupa. Bapak ibu lagi kesu-kesuan, dibentuk lingkungannya. Jangan sampai anak tahu lagi kesu-kesuan. Dibentuk sedemikian rupa karena anak itu akan melihat dan akan terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan rumah terutama. Hilangkan sesuatu sing bersifat mubazir. Kalau tanggal kali ibu-ibu, biasanya ibu-ibu nek dahar niki nganggo piring sing biasa nopo piring sing ditaruh di lemari tamu. Sing biasa. Biasanya piring yang bagus dipakai apa ditaruh di lemari? Disimpan di nggak mau ngapa? Oh, piring, sendok, apa banget? Nasi berdebu nang lemari, tapi barang kemegang, barang ternyata piringnya biasa. Nah, gue sing apik bikin ya sinten. Gimana nggak sih kita pakai mau kenang-kenangan, mau pecah, niku nggak menikmati milik sendiri. Kadang-kadang atau niku kalau dengan niku sesuatu sing orang berharga, maksudnya sesuatu sing kudunya dimanfaatkan malah dimanfaatkan. Sederhana banget, nganggone sing biasa, nganggone sing biasa baik. Piringnya yang sing biasa baik, piring sing ambak, sing bahannya meling-meling, dipajang. Orang dinikmati, tidak menikmati hidup. Itu sedang mengajarkan kemubadiran lari. Lari itu melihat, anak itu melihat orang tuanya. Barber, orang tua barber. Segaya-segaya dibuang. Nasi kan kasih kata biasanya mau. Lari ngertos itu. Maka secara tidak langsung sedang membentuk lingkungan yang tidak baik. Mengajarkan kemubadiran. Padahal mubadir itu sebenarnya sinten setan. Langsung tidak langsung lingkungan harus dibentuk, lingkungan harus dikondisikan, lingkungan rumah harus dikondisikan. Kalau tidak, urutannya boten dados maka temriki lingkungan lare-lare ini panjenengan harus wajib mengetahui siapa teman anak-anak kita. Wajib. Ampun merasa berapa bisa membayar kalau usah pilih-pilih dolan. Musibah. Anak itu harus dipilihkan temannya. Karena kalau tidak, anak akan terpengaruh oleh temannya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan nganil mar'i latas al wasal an qorihi. Tentang seorang, jangan kau tanya siapa dirinya, tapi tanyalah siapa teman-temannya, karena teman-temannya itu akan mempengaruhi siapa dirinya. Mulai boten wonten ditemukan anak-anak yang suka minum, kue hubungan kali bocah sing pengajian, seneng pengajian. Maka panjenengan itu saged niteni larang itu dolane kali sinten, karena disitulah anak-anak kita siapa itu anak-anak. Nek bahasa Jawa niku julukannya aja nyandi kebo
aja nyandi gupak, mesti kecepretan. Bahasa hadisnya, bergaul dengan pandai besi akan ikut bau gosong. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi. Maka anak kita itu bertemannya dengan siapa? Itulah anak kita. Karena teman akan mempengaruhinya. Nanti misalnya panjenengan larane niki misalnya si putra. Niku kok dolane kayak bocah sing motore bobokan, niku masalah. Pak nyukan orang sing penting nyuwun motornya bobokan, Pak. Tapi kancamu motore bobokan, mesti arep ketularan. Karena seseorang itu akan bersama siapa teman dekatnya, lingkungan. Maka harus dikondisikan. Panjenengan harus dukung sepenuhnya lare-lare sing kegiatan teng PPG, teng madrasah, teng pesantren. Karena minimal lingkungan yang ada di situ lingkungan yang baik. Tapi saniki niku lingkungan lare niku luar biasa. Masya Allah. Polisi niku menemukan bahwa banyaknya kematian menurut data polisi itu remaja, bukan usia tua-tua. Jadi bukan kayak panjenengan ini vaksin pun sepuh-sepuh sih meninggal dulu, Pak. Tapi para remaja. Data dari polisi. Kenapa? Karena polisi menemukan yang suka narkoba, yang suka miras, yang suka kebut-kebutan. Napa wonten kaki kebut-kebutan? Kakine lagi ngebut kayak lagi trek-trekan kakine. Wonten mboten? Wonten mesti bocah. No. Itu mereka terpengaruh oleh siapa? Oleh teman-temannya. Maka perhatikan siapa teman-temannya. Meskipun saat ini anak kita terlihat baik, tapi belum tentu karena dia akan bergaul dengan temannya. Kayak dari keluar panjenengan, naik misalnya pada teng kamar mandi, teng WC. Biasanya pertama lebu WC mambut nemu boten. Mambut bau lebu WC. Tapi nek pun biasa teng WC mun 10 menit. Mun terbiasa. Orang yang bersih masuk ke WC pertama mambut. Tapi setelah 5 menit berikutnya biasa. Begitu juga panjenengan pun membentuk lingkungan yang baik di rumah. Dikondisikan sedemikian rupa kondisi rumah. Bagaimana supaya bocah sergap ngaji. Bar maghrib tidak ada TV, semuanya Quran. Bar isya tidak ada HP. Dan panjenengan berkorban untuk itu, tidak HP-nya. Setelah itu di lingkungan luar, lingkungannya kok ternyata gaulnya kami bocoran bener. Sengaja di rumah panjenengan sampun mendidik dengan luar biasa, maka akan terpengaruh dengan temannya, terpengaruh dengan lingkungannya. Mungkin pertama biasa nih, kalau mireng cerita, nek bocah-bocah sing pada teler, niku biasanya kan ngajaknya gratis, jajal nyicipi. Minum boten nyicipi gratis. Biasanya pertamanya gratis. Moga soal tersebut kan bayar. Seperti itulah ajakan-ajakan. Pertamanya mola, aku mau haram. Dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisir. Setemene khamr haram, judi haram. Tapi ketika pertama, tapi diraih oleh temannya. Sepisan tau ora apa-apa, nyipi sepisan gratis. Rayuan setan. Setan itu namanya setan punya namanya ritual. Langkah-langkah. Jadi tidak ada setan yang mengajak langsung, itu tidak ada setannya. Ayo langsung zina, nggak ada ceritanya setan ngajak langsung. Tapi kenalan, pada kenalan pacaran, terus emek-emekan, terus ambung-ambungan sampai kepada zina. Begitu juga setan dalam hal miras, menggoda kalian panjenengan yang putra-putra utamanya. Mungkin panjenengan memiliki lokasinya jauh dari perkotaan misalnya, merasa aman. Tapi temriko itu luar biasa tantangan. Cipilah seperti dok.
Semenit tok lah jajal baik. Pertama kados iku, maka selanjutnya ketagihan. Itulah kenapa lingkungan sangat penting Bapak Ibu. Lingkungan kita akan mempengaruhi siapa kita. Lingkungan anak-anak kita akan mempengaruhi siapa anak-anak kita. Maka setelah kedua keteladanan, yang kedua adalah bi'ah atau lingkungan. Nomor tiga setelah kudwah dan bi'ah, nomor tiga itu nasihat atau nasihat. Ampun dibalik, nasihat disit sebagai teladanan atau nasihat disit sebagai pembentukan lingkungan. Karena nasihat itu urutannya nomor 3 setelah keteladanan, setelah lingkungan. Panjenengan kenapa sering-sering memberikan nasihat tapi boten dikomplek, boten diperengaken teng lare? Karena biasanya anak itu melihat yang pertama keteladanan di sini. Kalau sudah ada keteladanan, nasihat akan diterima. Tapi kalau keteladanannya itu 0, maka anak akan langsung menolak nasihat. Mau ngasih kumpruk ngomongi bocah, perintah ataupun larang, tapi tidak ada teladan, maka nasihat itu tidak akan bermanfaat bagi anak. Sholat, wong tua nih kok orang sholat, malah dari perintah mubazir. Sholat yang mulia itu menjadi kurang berharga karena disampaikan oleh lisan nasihat yang tidak dimulai dengan keteladanan. Nabi Muhammad SAW tidak memberi nasihat kecuali diawali dengan keteladanan dan membentuk lingkungan. Maka nasihat ini, Bapak Ibu nek kula panjenengan badhe maringi nasihat teng lare niku dipikir 1000 kali. Kira-kira nasihat ini bisa jadi manfaat atau madarat. Karena bisa jadi nasihat itu jadi madarat karena tidak sesuai dengan keteladanan. Wonten ya kisah banyak cerita tentang nasihat ini. Tentang nasihat ini banyak cerita bahwa orang bahkan membawa dalil sekalipun. Misalnya di sini orang ibu-ibu ini ngobrol nih, ibu-ibu ngobrol nih. Kamu tahu kan? Jenengan ngerti orang bokae itu senengnya ngomong nawong. Padahal jelas-jelas ngomong nawong itu dilarang dalam Islam. Suratnya jelas, surat Al-Hujurat. Wong sing ngomong nawong liya, ngomong na orang kekemu liya, kue pada baik kayak makan daging atau makan bangkai nih wong kue. Aja ngomong nawong liya. Padahal sih lagi ngomong sinten ngomong nawong dia kan aja ngomong nawong, tapi ternyata jangan lagi ngomong nawong. Angel nasihat itu berat kalau kita itu tidak memberikan teladan. Ngomongin mari bocah sing rajin mas, sing rajin, sholatnya sing rajin, sholatnya sing sregep. Bapak belum sholat, bapak belum sholat kayak mak. Coba gimana perasaannya? Ibu-ibu pengen bu, kata si bu. Perintah anaknya ngaji, tapi ternyata anak ngomong, bapak orang ngaji mak. Ribon. Bapak kan misalnya memiliki perintah maling ntarani sing wadon. Wong Islam itu nutup aurat. Kok bocah wadon wis gede, arep menstruasi umur 12 tahun, kudu nutup aurat. Ditutup aurat deh, nek metu jaban metu aurat. Apa kata anak? Jadi ngomongnya anaknya apa? Oh, mamakan itu jaban ini orang kudu pak. Pribun kata sih. Berat kalau nasihat tanpa dibarengi dengan keteladanan. Mas, mau bina jangan dek. Orang pak owi bapak ketemu bina ngaduk kumak. Pripun kata sih, angel. Maka ku anfusakum, mulai dari diri sendiri dulu.
Cobi mulai dari diri sendiri dulu. Quran diwaca sih ngaji Quran baca Quran. Ya kan? Apa ya? Anaknya gue emosi nanti. Kapanane. Kenapa? Karena anak itu menyembunyikan orang wali baik, mau mari wong tuane. Tapi ketika sudah ada momen tertentu mereka akan bersuara. Karena orang tua memberikan nasihat kepada anak tanpa dibarengi keteladan dan pembentukan lingkungan. Niku nomor pinten? 3. Nasihat. Nomor sekawan. Nasihat. Wong awet nasihat sederenge mlebu nomor sekawan mesti kudu duwe ilmu. Gini bener. Orang memberi nasihat harus punya ilmu. Maka sering-seringlah ngaji, ikuti majelis taklim, ikuti pengawasan. Nek panjenengan buka YouTube pengajian, buka Google pengajian, apa kajian ilmiah dan sebagainya. Maka akan bertambah ilmu, baru bisa memberikan nasihat karena punya ilmu. Sesampunipun nasihat Bapak Ibu, nomor 4 adalah muraqabah. Muraqabah niku atau seniku pengawasan. Napa? Pengawasan. Niki kaitannya kali niki di zaman digital niki, pengawasan. Kadang-kadang bapaknya jungkir balik madosi arto, larene nyuwun tumbas HP. Saya napa mboten numbasaken HP gelare. Tapi kelalen numbas nakau ora di awasi, ora dikontrol. Bapak Ibu niki HP, niki julukannya niku setan gepeng. Apa? Setan gepeng. Karena banyak kemaksiatan dosa saking HP. Panjenengan kali laleni sama-sama nang ruang keluarga. Ramane nyekel HP, mamake nyekel HP, anaknya nyekel HP. Komplit nyekel HP kabeh. Anaknya dukunan nang ramane, sing wadon mamake dukunan nang ramane. Niki hati-hati Bapak. Fasilitas niki panjenengan pun jungkir balik mencari uang untuk memberikan HP, tapi jangan sampai HP niki digunakan sebagai maksiat. Panjenengan angsal dosane karena sebagai jalan dosa. Napa panjenengan ngertos? Ya. Panjenengan teng ruang tamu, larene teng kamar. Panjenengan ngertos larene buat napa? Si dibuka napa? Ngertos apa mboten? Nek si dibuka mboten saya niku pripun? Karena benar kertas yang usai, gubak baik buruk, karena tidak tahu ini bahaya. Orang tua banyak memberikan fasilitas yang mana fasilitas itu justru menjadikan anaknya itu menjadi anak yang tidak baik. Ini naudzubillah, ini banyak kejadian-kejadian. Orang tua membelikan motor anaknya, tapi tidak dikontrol, tidak diawasi, tabrakan, kecelakaan. Anaknya kecelakaan sih, dome anaknya. Mulanya aja kebut-kebutan. Si tukuna motor sinten? Bapak, si tukuna motor. Yang harus ngawasi sinten? Bapak. Kadang-kadang seolah-olah tugas orang tua hanya membelikan, selanjutnya terserah bocah. Padahal tanggung jawab amanah anak itu ada pada orang tuanya. Kulan panjenengan sebagai orang tua itu di akhirat tidak selesai hisabnya di sisi Allah Ta'ala sebelum selesai urusan kita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita bermasalah di dunia. Kenapa kok zina? Karena aku ngetiskan HP. Anaknya ditakoni nang akhirat. Kenapa kok geni yang lakoni zina? Karena aku ngetiskan HP. Ngerti sekali YouTube.
Aku duwe HP karena wong tua aku sing tuku. Nek aku ora duwe HP, ora bakal aku zina karena aku ora bisa nonton YouTube. Jadi zinane karena sinten? HP. HP-nya sing tumbas sinten? Orang tua. Maka banyak orang tua yang kelak akan terkaget-kaget bahasanya. Terkaget-kaget. Ya Allah, aku orang mikir kenapa aku mikir dosa ini kenapa anakmu anakku sing fasilitas. Lingkungan kita harus benar-benar muraqabah, dipantau Bapak Ibu. Nek panjenengan boten saged, perintah mari kakane, perintah mari tunggale sedulure kan dicekaken HP-ne. Atau sebenarnya panjenengan numbasaken HP harus ada komitmen. Harus ada komitmen dari awal. Tetep HP orang macam-macam, ngasih macam-macam kewenangan. Pokoknya setiap minggu apa setiap kapan yang milih HP nih, tiliki isine apa baik. Karena Masya Allah tidak ada jaminan di sebuah pesantren niku ada santri yang HP-nya isinya film-film porno. Pesantren loh kelas. Maka kalau panjenengan apalagi di rumah, wong tuane jarang, sibuk dengan pekerjaannya, nggak ada selesainya Bapak. Panjenengan nyambet damel itu nggak ada selesainya. Sementara anak terus bertambah besar, ibu-ibu juga tidak ada selesainya. Sing kawit ganu ngumbai masih ajak ngumbai piring, ngumbai klambi. Sing kawit ganu meme ajak meme. Tapi laren itu pertumbuhannya cepat besar. Dan ketika mereka sudah besar, mereka susah untuk dibentuk dan dididik. Mumpung masih kados niki mudah untuk dibentuk. Maka fokus totalitas all out sepenuhnya kepada anak-anak itu. Benar-benar dipantau, diawasi. Nek panjenengan sing boten ngawasi, niku pada sinten sing ngawasi? Gurune sing ngawasi. Mboten saged tanggane napa malih tanggane. Mboten saged. Ya wong tuane sing ngawasi. Dan pengawasan iki wajib bagi orang tua karena anak ini amanah. Kenapa anak ini penting Bapak Ibu? Karena anak ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Kula panjenengan nek diukur-ukur saking ibadah, cobi kula tanglet. Panjenengan badhe ngandelaken amal pundi supaya masuk surga? Amalan ibadah nopo sing badhe panjenengan niku badhe cekel supaya ngangge niku saged mlebet surga? Surga wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar. Surga yang belum pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, dan terbersit oleh hati manusia. Yang kenikmatannya tidak ada tara, rumahnya dari emas, minumnya dari susu, dari madu, yang kenikmatannya melimpah. Kira-kira salat kula panjenengan pantes napa mboten nukar surga niku? Pantes napa mboten? Beke Allahu Akbar kemutan pacul. Allahu Akbar ibune kemutan peso. Kemutan jangan, kemutan beceran. Sholat yang seperti itu mau diandalkan bisa nukar surga Gusti Allah. Pantes tau mboten? Sholat, beket, takbir, ngantos salam, kira-kira pinten persen kalau sholatnya khusyuk? Kenapa jenengan sholatnya khusyuk pinten persen? 100%? 90%? 80%. Nah, ini kok orang ngandel-ngandel supaya sholatnya bisa nukar surga. Malah kadang-kadang ana sing guyon. Aku kelangan kunci kok, kuncinya itu dia. Sholat. Waktu ini ketemu. Nanti sholat itu bener-bener barang sing hilang. Karena nek sholat kan mungkin, oh iya kuncinya nukar mau ya. Makanya ini kadang-kadang manusia. Sholat yang seperti itu mau diambil supaya bisa jadi jalan menuju sholat. Nah, kembali amal sanese sedekah infak. Oh,
Aku kepengen bu surga kabi infak sedekah. Pede ya. Kalau tanglet kali panjenengan. Panjenengan gadah atau 35.000 nang dompet. 20.000 siji, 10.000 siji, 5.000 siji. Anak kotak infak lewat. Kira-kira 20.000, 10.000, 5.000 sing mlebu maring kotak infak pinten? Pinten? 5.000. Ulangi, wonten 20.000, 10.000 kali 5.000. Nek wonten kotak infak liwat, sing mlebu maring kotak infak sing pundi? Kok jere arep nukar surga 5.000. Wis misalnya saniki ditambah lah, mboten 35.000. Panjenengan gadhe atos 152.000. 100.000-an siji, eketan siji, 20.000-an siji. Wonten kotak infak liwat sing mlebu maring kotak infak sing pundi? 2.000 kok tadi sepetit dene. 35.000 sing mlebu 5.000, 152.000 malah sing mlebu. Kok jere arep kepengin mlebu surga. Lah kepriye? Pripun iki boten sesuai kados niki. Boten sesuai. Mulai niki kula kasih bocoran. Napa? Ikhlas? Oh. Keikhlasan ya luar biasa. Niki luar biasa. Ikhlas niku lakukan, lupakan. Kayak lagi EO. Niku ikhlas. Jadi metu langsung kelalen. Niku ikhlas. Tapi kadang-kadang pun infak awe 5.000 mengkono rumah Pak infak wis yo mikir 5.000. Nah ya wis kewenangan bojone. Wis oli nama nang bojone. Berkurang ikhlas. Nah, tapi sing penting jaga ikhlas. Ikhlas niku penting. Tapi niku ikhlas kadang-kadang kula panjenengan bicara masalah ikhlas. Tapi tujuannya niku ikhlas niku kayak dene wong jujuk paket. Panjenengan wonten putra-putrine sing teng Jakarta. Panjenengan badhe ngirim paket. Berarti napa dibungkus paketnya. Badhe ngirim oleh-oleh Purbalingga. Dibungkus paketnya. Rapi banget sampai kardus. Dibungkus. Nah, terus langsung dikirim maring kantor pos. Dugi napa mboten? Mboten bakal dugi wong panjenengan dereng nulis alamate. Niku nak ikhlas. Kudune ibadah niku nek kulis alamatemu dumateng Gusti. Ikhlas niku angel berat. Ikhlas niku sedereng beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Apot ikhlas niku. Kata-kata ikhlas niku kayak gampang tapi diusahakan tapi dilakoni berat sekali. Nggih napa berat? Ikhlas niku luar biasa berat. Wonten tiyang nembe daftar kaji. Daftarnya pinten? 20 juta. Porsi haji 20 juta. Nembe daftar bae wong sedesa ngerti kabeh. Alhamdulillah aku wis daftar porsi haji. Urung mangkat wis disiaraken supaya mulia pada ngerti niki bermasalah. Itulah ikhlas, masalah bisa muncul sebelum beramal. Ketika beramal, wis kudu mana? Selfie foto. Kirim. Alhamdulillah kudu Ka'bah. Kirim. Oleh pujian manusia. Nah, oleh pujian manusia, oleh pujian Gusti Allah mboten gagal. Wis kudu rumah. Selamat, saya jaga aja ngasih aku ora ikhlas terjaga. Kudu mana aja ngasih aku ora ikhlas terjaga. Kudu rumah
terjaga. Selamat ya, semoga jadi haji mabrur. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Moga-moga ikhlas aku yang moga ikhlas. Aman, sukses rampung gitu. Barang kayak gue lagi dolan mari golek tanggane, mari golek sedulure. Weruh gambar Ka'bah. Ini donyong kaji gini lagi. Sebelah kene iki. Donyong kaji gini sebelah kene terus mari ngene. Lah apa-apa jadi cerita. Bermasalah ikhlas. Nikilah ikhlas niki urusan berat. 2000 ikhlas bisa menjadikan seorang masuk surga insya Allah. 5000 ikhlas bisa menjadikan seorang masuk surga insya Allah. Tapi Bapak Ibu semuanya, yang kalau hormati, yang kalau muliakan, wonten amal-amalan jariah. Sing nek kula panjenengan pun wonten mari teng dunia niki. Napa tesing kudu selawase teng dunia niki panjenengan kepengin terus-terusan masih ratusan tahun? Wonten kan? Mesti wonten mangsane kula panjenengan badhe ninggal. Sebaik-baik orang adalah orang yang ketika dia terputus antara nyawa dan raganya, tapi tidak terputus amalnya. Sudah meninggal dunia, tapi tetap mendapatkan amal pahala. Dari siapa? Dari anak kita. Dari anak kita. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh anak kita menjadi ladang pahala yang terus mengalir kita rasakan. Bahkan seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh anak itu akan menjadi pahala bagi orang tuanya tanpa si anak itu meniatkan untuk orang tuanya. Anaknya sholat, orang niat, anaknya itu bukan niat, putra putrinya panjangan bukan niat isu sholat, ibadahnya pahalanya juga gak tua. Bukan niat terus itu, tapi secara tidak langsung pahala anak akan sampai kepada orang tua. Kenapa? Karena anak bisa sholat lantaran orang tuanya. Maka habiskanlah sekarang uang untuk pendidikan anak. Karena pendidikan anak itu bukan pengeluaran, tapi modal panjenengan. Pendidikan yang terbaik untuk anak adalah modal, bukan pengeluaran. Sehingga akan ada panen raya nanti ketika anak itu menjadi seseorang yang bisa ngirimi pahala terus-menerus dengan amal solehnya. Setiap anak sholat, setiap anak membaca Al-Quran, setiap anak silaturahmi, setiap anak ngaji ulang, maka orang tua mendapatkan pahala yang terus-menerus. Karena apa? Anak itu ada di dunia lantaran bapak ibu semuanya. Maka bersungguh-sungguhlah, mari kita bersungguh-sungguh bersama untuk mendidik anak kita supaya menjadi penerus amal soleh kita. Amal kita mungkin sedikit yang kita bisa lakukan, kayak tadi sholat yang kadang-kadang tidak khusyuk, sedekah yang kadang-kadang masih sedikit, itu bisa ditutupi dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak kita. Kenapa Rasulullah SAW mendapatkan surga yang tertinggi? Karena semua umat Islam itu beribadah melalui amalan yang diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah dapat pahalanya dan tidak ada yang menandingi surganya. Kenapa setelah Rasulullah itu sahabat Nabi menjadi orang-orang yang juga dimuliakan dan sebagian besar mereka juga mendapatkan jaminan masuk surga? Karena kita mengetahui sholat, mengetahui ibadah melalui para sahabat, sehingga ketika kita beribadah, para sahabat pun mendapatkan amal soleh yang kita kerjakan. Maka mari kita didik anak-anak kita yang menjadi guru, semangat dalam mendidik, sehingga apa? Ketika mereka beribadah, kita pun mendapatkan ibadah dari mereka. Karena dari mereka itu dapat menjadikan ibadah yang disebut ibadah jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelopori sebuah kebaikan,
kemudian diikuti oleh yang lain. Sebelumnya dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan ajrul wahid, pahala satu. Terus kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikuti kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang semakin banyak. Maka kenapa kita harus semangat? Mriki misalnya wonten majelis taklim, wonten TPQ, wonten pengaosan, panjenengan semangat. Kenapa? Atau menjadi panitia semangat? Karena nanti lewat pengajian ini banyak orang yang menjadi semangat ibadah. Lewat masjid ini banyak orang yang bersujud di atas masjid ini. Maka selama orang itu bersujud, maka kita mendapatkan pahala sujud itu. Di TPQ, selama TPQ itu dipakai untuk majelis ilmu, maka selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Meski orang-orang sudah mendahului kita yang sudah membuat masjid ini, maka kita semangat kembali ke strategi mendidik anak nomor pinten sekawan ya, sambung ya nomor sekawan ya, muraqabah atau pengawasan. Nomor terakhir inggih menika iqobah, hukuman. Boleh menghukum anak tapi dengan cara yang terbaik. Tapi menghukum anak harus telah melewati 4 poin. Aja ngasih sederhana plek, sederhana cewer, belum memberikan contoh, belum memberikan nasihat, belum mengawasi. Kok tiba-tiba domai, tiba-tiba dihukum, tiba-tiba dicewer, tiba-tiba ditempeleng. Itu orang tua tidak tepat dalam mendidik anak. Jadi harus melewati dulu keteladanan dulu, lingkungan dipilih, kemudian dinasehati, diawasi. Kok masih melanggar baru dihukum. Hukumannya pun tidak boleh hukuman yang menyakiti. Sebaik-baik hukuman yang bisa menjadikan efek jerah. Niku Islam mengatur sedemikian rupa luar biasa. Maka dalam Islam ada sebuah hadis mengatakan muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak kalian untuk sholat ketika usia mereka itu masih 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka wahum abna'u asri sinin. Pukullah mereka ketika usia sudah 10 tahun belum mau sholat. Hadis ini menunjukkan kepada kita antara 7 sampai 10 tahun itu ada pendidikan, ada keteladanan, ada pembentukan lingkungan, ada nasihat, ada pengawasan, sehingga orang tua baru boleh untuk menghukum anak. Urung dinasehati, urung diteladani, tiba-tiba dihukum. Ya bocah malah wedi, akhirnya tidak suka dengan orang tuanya, mencari jalan keluar dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya salah, maka akan timbullah kesalahan bagi anak. Maka banyak anak yang melampiaskan kehidupannya di luar karena tidak disertai dengan pendidikan yang baik saat di rumah. Weruh bapake medeni, weruh mamake medeni, sedera-dera domai, tapi tidak ada keteladanan, tidak ada nasihat, tidak ada controlling atau pengawasan. Maka zaman sekarang yang harus kita benar-benar perhatikan Bapak Ibu semuanya, kita pastikan kita perbaiki diri kita. Bismillah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur aku anaknya nakal, kepriwe ya? Karena ada sebuah kisah seorang ustaz lagi berdoa di depan Ka'bah. Ustaz lagi berdoa di depan Ka'bah. Tiba-tiba jamaah sing kanan nangis-nangis. Jaluk tolong mari Ustaz deh. Ustaz minta tolong saya, doakan kami berdua suami istri supaya bisa punya anak. Kemudian Ustaz itu pun mendoakan semoga ini segera punya anak. Ternyata di samping kiri ada lagi suami istri. Ustaz doakan saya juga Ustaz. Apa doanya? Doakan semoga anak saya tidak nakal semuanya Ustaz, karena saya punya anak nakal semuanya. Begitu ya. Maksudnya
ini kepengin dua anak, kiye bosen dua anak karena anaknya nakal. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Anak masih diuruskan. Bagaimanapun juga yang membolak-balikan hati anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu, nek bocah lagi turun, lagi bubuhan, diemek, sirai, didoakan dengan doa-doa yang baik, atau baca surah Al-Fatihah mau boten nopo, atau minimal baca hadis Nabi riwayat yang sahih. Duki bocah wadon, duki bi kalimatillah hitam min syarri ma khalaq. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah supaya Allah melindungimu dari kejahatan setiap makhluk. Atau duka dan bocah lanang. Itu supaya perlindungan. Bocah dimek. Ya Allah, semoga kau jadi bocah soleh-soleha. Kenapa kita berharap anak yang soleh-soleha? Karena beda antara anak yang soleh-soleha dengan anak yang sukses. Kadang-kadang orang tua kepingin anaknya sukses, tapi tidak ingin anaknya soleh-soleha. Anaknya sukses contohnya apa? Misalnya bergawe, sudah bisa bekerja, sudah punya jabatan, sudah punya kendaraan, sudah punya rumah. Tapi belum tentu dia soleh. Harapan kita adalah memiliki anak yang soleh dan soleh. Siapa itu anak yang soleh-soleha? Anak yang sangat memperhatikan orang tuanya. Apa ada anak yang sukses tidak memperhatikan orang tuanya? Banyak. Banyak. Saya punya tetangga, seorang dosen. Tiga-tiganya anaknya ini jadi dokter. Tiga-tiganya anaknya jadi dokter, tiga-tiganya. Sukses nombatan sukses. Tiga-tiganya jadi dokter semua. Tapi ibunya lagi sakit, gak ada yang bisa pulang. Di luar kota semua, bahkan ada yang di luar Jawa. Wong tuane larang kepengen ketemu kami putune gak bisa. Anak mementingkan pekerjaannya, mementingkan jabatannya. Apa itu disebut dengan anak yang soleh? Anak yang soleha. Anak yang soleh-soleha, tidak ada panggilan yang lebih penting dari manusia kecuali panggilan orang tuanya. Itu anak yang soleh-soleha. Sesibuk apapun pekerjaan, sesibuk apapun sedang menyelesaikan masalah apa dalam pekerjaan, ketika orang tua memanggil, tidak ada panggilan yang lebih baik untuk didatangi kecuali orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Meskipun mungkin tidak punya jabatan, mungkin pekerjaannya mungkin tidak belum jelas, tapi ketika anak yang soleh, sang soleha, tidak mungkin dia akan mengecewakan orang tuanya. Dan inilah harapan kita semua, memiliki anak yang soleh, soleha. Dimulai dari kita. Mari kita solehkan diri kita masing-masing. Kita perdekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta Allah supaya Allah membolak-balikan hati anak kita supaya baik, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, dan dia bisa menjadikan jalan bagi kita, mentransfer pahala untuk kita setelah kita tidak ada. Maka mungkin niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat khususipun kangge awak kula piyambak dan mugi-mugi kangge panjenengan sedaya, mugi-mugi wonten manfaatipun nggih. Nyuwun apunten pangapunten sanget kula sebagai tiyang tesinem. Kula tesinem napa pun sepuh? Nggih. Dadi tesinem biasane ninggale terakhiran nggih. Napa boten mesti? Boten mesti nggih. Panjenengan disit napa kula keri panjenengan disit? Oh pesami mawon nggih. Boten muktas wallahu a'lam. Mugi-mugi intinipun kula panjenengan saged dipendhet dening Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi keadaan husnul khotimah Allahumma, lan saged ninggalaken keturunan ingkang soleh-solehah, ingkang saged nambahi pahala, pemberat pahala kalian kula panjenengan ngadhep ngasanipun dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Alex. Saya catat ringkasan ya untuk mengingatkan kembali. Yang pertama adalah tantangan. Tantangan di zaman sekarang tadi disebutkan oleh Ustaz Alex ada 5F. Film, fashion, food, fun, dan free sex. Film itu tontonan-tontonan ya, yang menjadi tantangan untuk kita dan anak-anak kita. Kemudian pakaian, fashion, makanan, kemudian fun itu kesenangan, hobi. Kadang-kadang kita larut dalam hobi. Kemudian yang kelima adalah free sex, pergaulan bebas. Maka strategi yang tadi disampaikan yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankannya. Yang pertama adalah qudwah, keteladanan. Kemudian bi'ah, lingkungan yang harus dibangun dengan maksimal untuk anak-anak kita. Kemudian nasihat, kemudian pengawasan. Dan ketika itu semua sudah dilaksanakan, baru kita boleh untuk menghukum anak-anak kita. Kiranya itu tabligh akbar yang bisa dilaksanakan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya doa sebagai penutup yang akan dipimpin oleh beliau kesepuan kita Bapak Haji Abidin. Kepada Pak Haji Abidin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang majelis yang agung, dengan bahasan yang fundamental, kita sangat terenyuh memikirkan bagaimana kita masuk surga. Bagaimana? Monggo. Setelah kita mengikuti dengan cermat, akhirnya kita menangis. Gimana? Sengsaranya. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita bersama-sama berilah keteladanan. Dan mudah-mudahan pengawasan selalu orang tua ingat. Pengawasan. Maka dengan situasi kita bersama adalah nasihat, maka kami merasa bahwa di desa kami ini ada 4-5 speaker adzan. Kalau 5 berkumandang, semua keluarga merupakan kesemangatan yang sangat agung. Dan mudah-mudahan para petani, para pedagang, para apa saja ini ada yang ada. Maka dengan itu setelah selesai ini kita mengikuti dengan cermat dan tenang. Sebab semua kebaikan hanya Allah. Semua kebaikan hanya dari Allah. Kata-kata kami tidak percaya bahwa malaikat mengikat mencatat. Malaikat tidak akan menjadi ayat kepada saya. Itu tadi menikah nanti. Alasan yang hikmah semuanya terasa dari anak kecil, anak muda, dewasa, generasi, malah pesimis, lansia terus tinggi, rasa atau Allah yang sudah umur 70 lebih, perasaan yang Allah, dan mudah-mudahan kita akan terpanggil semuanya. Bagi teman kita yang seumur dengan saya, lebihlah khusus, lebihlah tekun,
Dan mudah-mudahan para generasi dengan bimbingan dan petunjuk ini akan terkilas, terlutik mana hatinya untuk benar-benar tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu marilah kita berdoakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wafina, hamdan Rabbana lakal hamdu, amalan bagi bicara Allahumma ya Allah, tentukan diri sendiri. Jadilah suri teladan. Insya Allah akan bisa dari anak cucu. Sebab teladan yang para ibu dari diri sendirinya buktikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentukan hatinya, tentukan hatinya. Sebab kita adalah sebagai aset nanti besok akan ada apa-apa yang diberikan di lehermu. Katalah itu hasilmu, katalah itu hasilmu. Sebab dari lahir sampai kaki yang kamu lahir yang sempit, itulah selesai. Dan mudah-mudahan kita bersama yang masih pada umur penambah, usulah, takunlah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita akhiri sama dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa atubu ilaik. Jangan sering-seringlah mata astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ada kata-kata kesalahan di hati akan sembuhnya. Mana itu akan ditinggal. Sering-seringlah mata astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu petunjuk dari dunia kita Muhammad SAW. Takunilah dari Allah, ini dari Rasulullah. Tinggal kata yang tidak diperintahkan, tinggal kata, tinggal ikhlas. Sebab yang tidak diperintahkan akan menjadi hambatan. Kita tidak akan sampai itu. Dan teladan ilmu dan nasihat ini adalah merupakan satu momentum untuk keselamatan kita bersama. Mari kita bersama kita sertakan kepada alhamdulillah takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.